Selamat siang pemirsa. Sejumlah berita terkini yang menjadi sorotan akan kami sajikan untuk Anda. Bersama saya Indah Cahya dalam Breaking News, inilah berita selengkapnya. Pemirsa, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG kembali merilis peringatan dini cuaca untuk hari ini pada Selasa 10 Juni 2025. Dalam keterangan resminya, BMKG memprediksi adanya potensi hujan dengan intensitas yang sedang hingga lebat yang berpeluang terjadi di sejumlah wilayah di Indonesia. Beberapa daerah saat ini berada dalam status siaga akibat potensi hujan lebat hingga sangat lebat. Selain itu, sejumlah provinsi diperkirakan akan dilanda angin kencang. Masyarakat yang tinggal di wilayah-wilayah tersebut dihimbau untuk tetap waspada terhadap kemungkinan terjadinya banjir, genangan air, tanah longsor, serta gangguan pada aktivitas transportasi darat maupun udara. Peringatan potensi hujan lebat dan angin kencang pada 10 Juni 2025. Peringatan waspada hujan sedang hingga lebat terjadi di 22 provinsi. Peringatan siaga hujan lebat hingga sangat lebat di 4 provinsi, yaitu Kepulauan Riau, Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, dan Sulawesi Tenggara. Peringatan potensi angin kencang terjadi di 4 provinsi, antara lain Aceh, Jawa Timur, Nusa Tenggara Timur, dan Sulawesi Tengah. Demikian laporan, Java TV melaporkan. Berita selanjutnya, pemirsa, gempa bumi bermagnitudo 4,5 mengguncang wilayah perairan timur laut Kabupaten Tuban, Jawa Timur pada Selasa pagi 10 Juni 2025 sekitar pukul 6.15 waktu Indonesia Barat. BMKG menyebutkan bahwa gempa ini merupakan gempa tektonik yang berpusat di laut dengan kedalaman dangkal, yakni hanya 5 km. Pusat gempa berada di koordinat 5,84 derajat lintang selatan dan 112,24 derajat bujur timur, sekitar 119 km dari wilayah Tuban. BMKG mencatat getaran gempa dirasakan di kawasan Bawean dengan intensitas 2 hingga 3 pada skala MMI, yang artinya sebagian warga di dalam rumah dapat merasakan guncangan ringan, mirip dengan efek dari kendaraan besar yang sedang melintas di dekat bangunan. Meski gempa ini tidak berpotensi memicu tsunami, BMKG tetap mengingatkan masyarakat agar tetap waspada terhadap kemungkinan terjadinya gempa susulan. BMKG mengimbau masyarakat untuk tetap tenang dan tidak mudah terpancing informasi yang belum jelas sumbernya. Untuk mendapatkan informasi terbaru dan akurat, masyarakat dapat memantau perkembangan melalui aplikasi info BMKG, situs resmi www.bmkg.go.id, atau akun media sosial resmi BMKG. Demikian laporan, Java TV melaporkan. Masih di Breaking News pemirsa, satu unit alat berat jenis Ridge Stacker dilaporkan terbakar di kawasan peti kemas milik PT Pelindo II Bombaru Palembang pada Senin malam 9 Juni 2025 sekitar pukul 21 waktu Indonesia Barat. Sebuah video yang beredar di media sosial memperlihatkan kerumunan warga mendekati lokasi kejadian, mencoba melihat lebih dekat sumber api dan suara ledakan yang mengejutkan tersebut. Hingga kini penyebab kebakaran masih dalam penyelidikan. Dugaan sementara mengarah pada human error atau kemungkinan hubungan arus pendek korsleting dari mesin alat berat tersebut. Pihak kepolisian bersama aparat TNI turut berada di tempat kejadian untuk mengamankan area dan memastikan situasi tetap terkendali. Manajer komersial PT Pelindo Regional 2 Irtanto Armawan saat dikonfirmasi melalui pesan WhatsApp membenarkan adanya insiden tersebut dan memastikan bahwa api telah berhasil dipadamkan. Ia juga menyampaikan bahwa aktivitas bongkar muat di pelabuhan tetap berjalan normal dan tidak terganggu. Demikian laporan, Java TV melaporkan. Berita selanjutnya pemirsa, ex-Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi 2019 hingga 2024 Nadiem Makarim akhirnya buka suara terkait dugaan korupsi pengadaan barang berupa laptop Chromebook di Kemendikbudristek semasa ia menjabat. Nadiem menyatakan sikapnya akan terbuka dan kooperatif mengikuti proses penegak hukum dan mengusut kasus hingga tuntas. Video ini seolah-olah memperlihatkan
Siaran pers yang dilakukan pada Selasa 10 Juni 2025 di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Nadiem didampingi oleh Hotman Paris buka suara bahwa dirinya akan sepenuhnya membantu penyidikan Kejaksaan Agung dan sangat tidak mentoleransi tindakan korupsi. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Harli Siregar memaparkan kronologi kasus dugaan korupsi dalam pengadaan perangkat teknologi informasi dan komunikasi untuk sekolah-sekolah dari tingkat dasar hingga menengah atas. Proyek ini digagas oleh Kemendikbudristek pada tahun 2020 dengan anggaran fantastis mencapai 9,9 triliun rupiah. Harli juga menambahkan bahwa proyek tersebut tidak memiliki urgensi mendesak bagi siswa dan pada tahun 2019 telah terlaksana pengadaan 1.000 unit Chromebook, namun tidak ada hasil yang signifikan. Demikian laporan, Java TV melaporkan. Masih di Breaking News pemirsa, seorang penumpang pesawat Garuda Indonesia bernama Michael Cendara menggugah video yang menceritakan bahwa iPhone miliknya hilang ketika berada di pesawat rute Jakarta-Melbourne. Diduga pelaku pencurian itu awak kabin pesawat. Garuda pun mengambil sikap dan melakukan investigasi. Melalui unggahan sosial media Instagram, pihak Garuda meminta maaf atas ketidaknyamanan penumpang dan mengatakan saat ini melakukan proses investigasi. Demi kelancaran proses investigasi, saat ini seluruh awak kabin yang bertugas telah dibebas tugaskan untuk sementara waktu dari tugas penerbangan. Dalam video yang diunggah Michael pada Jumat 6 Juni 2025, dia mengatakan iPhone-nya hilang di dalam pesawat Garuda GA716 yang dia letakkan di kantong kursi. Singkat cerita, setelah dia melaporkan kehilangan ponsel itu ke petugas Garuda, handphonenya tak kunjung ditemukan. Kemudian dia mencoba melacak keberadaan ponsel itu melalui aplikasi, dan iPhone miliknya terlacak berada di hotel yang berada di 9 Riverside Quay, South Bank. Sesampainya di sana, dia mengatakan bahwa ada 20 orang kru Garuda GA716 yang menginap di sana. Informasi itu dia dapat dari petugas hotel. Setelah itu, ada pihak Garuda melakukan penggeledahan ke beberapa kamar kru, namun tidak semua kamar. Setelah menggeledah beberapa kamar, pihak Garuda memutuskan mengeluarkan kru untuk keluar hotel. Setelah itu, Michael coba melacak kembali handphone miliknya dan setelah kru Garuda di hotel itu keluar, 10 menit kemudian iPhone miliknya sudah berpindah lokasi ke Yara River di South Bank Promenade yang jaraknya 100 meter dari hotel. Demikian laporan, Java TV melaporkan. Baik pemirsa, informasi tadi sekaligus menjadi penutup perjumpaan kita hari ini. Saya Indah Cahya dan segenap tim redaksi yang bertugas pamit undur diri. Selamat siang, terima kasih dan sampai jumpa.